Jemaat dimanapun Anda berada, selamat pagi. Hari ini Minggu Prapaskah yang kelima, tanggal 29 Maret 2020. Ibadah hari ini walaupun berlangsung secara online, tapi tidak akan mengurangi makna ibadah itu sendiri. Damai sejahtera bagi kamu semua. Di tengah situasi dunia yang mencekam, inilah sapaan Kristus bagi kita sebagai murid-Nya. Sapaan yang lembut dan menyejukkan jiwa. Dia adalah Allah sumber hidup dan cinta kasih kita. Mari kita datang bertelut menyambut panggilan-Nya. Ya Kristus, Sang Pembawa damai dan penuntun kami, arahkan langkah kami mengikuti jalan salib-Mu, agar kepadamu kami senantiasa berpaut, agar kepadamu kami senantiasa berharap. Dalam keheningan dan kecemasan kita akhir-akhir ini, kita selalu mendengar, bahkan kita melihat berita tentang kematian akibat virus COVID-19 yang melanda negeri kita, bahkan dunia. Kecemasan semakin menjadi-jadi ketika ada saudara kita atau tetangga kita terjangkit virus ini. Akan tetapi, apakah kita akan terus takut dan cemas melihat berita yang menakutkan itu? Tentunya tidak. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memeluk kita. Belayan kasih-Nya menguatkan kita. Percayalah,
Kristus yang telah sengsara dan mati bagi kita, itulah yang menjadi sumber pengharapan dalam setiap doa kita. Dengarkanlah sabdanya di dalam Mazmur 6 ayat 10. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam ibadah hari ini, tidak seperti yang biasa kami lakukan. Tetapi kami yakin dan percaya, dalam situasi dan keadaan seperti ini pun, kami dapat memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terpujilah Engkau senantiasa yang setia, melindungi kami hingga saat ini. Namun Tuhan, pergumulan kerap membuat kami tawar hati. Kami merasa Tuhan menjauh dan tidak mendengarkan doa-doa kami. Kami biarkan hati dikuasai luka, duka, dan amarah. Kami pun jatuh dalam dosa yang membuat kami semakin sulit melihat pengharapan dan kesesakan. Makin berat pergumulan kami, semakin kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Sadarkan dan ingatkan kami akan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Mampukan kami untuk tetap setia dan belajar melibatkan Tuhan dalam dinamika kehidupan kami. Sebab kami tahu, kami tidak dapat menemukan pengharapan yang paling sempurna selain di dalam Kristus, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Kepadamu kami memohon, ampuni dan kuatkanlah kami. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah sebelum kita memasuki pelayanan firman, kita merendahkan diri dan hati kita, memohon pertolongan dan kuasa penyertaan Roh Kudus, agar firman yang akan kita dengarkan boleh benar-benar menyapa kita, meneguhkan hati dan menguatkan iman kita untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan. Kita berdoa. Allah yang penuh dengan kasih dan kemurahan, Allah yang terus menyatakan kuasa-Nya dalam setiap realita kehidupan di dunia ini. Kami berhimpun di hadapan-Mu Tuhan dari segala penjuru tempat, daerah. Kami dipersatukan dalam peribadahan online saat ini Tuhan. Kami sadar jarak, ruang bisa terpisah, tetapi hati kami dipersatukan di dalam kasih dan nama Kristus
yang adalah juru selamat dan memberi keselamatan kehidupan kekal. Kami rindu Tuhan, sapaan firman-Mu boleh hadir di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Dan lewat firman itu Tuhan, kami bukan hanya dikuatkan dan diteguhkan, tetapi juga dimampukan untuk memberitakan kebenaran firman itu. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-31 sampai dengan 45. Dalam pembacaan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita akan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus yang boleh meyakinkan dan meneguhkan iman kita. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke Kur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masjidlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadamu." Tapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masjidlah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah goa yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan menjadi percaya serta melakukannya di dalam kehidupannya. Hosiana. Umat yang dikasihi Tuhan, perkenankan dalam segala keberadaan kita masing-masing saat ini, saya ingin menyapa saudara-saudara sekalian. Setelah kerinduan kami, saya pribadi juga kurang lebih 2 minggu ini tidak berjumpa dengan jemaat sekalian. Saya boleh bersyukur melalui ibadah online ini boleh menyapa Bapak Ibu sekalian dan terus menyatakan doa dukungan kepada Bapak Ibu Saudara agar tetap teguh dan setia di dalam Tuhan. Meskipun kita terpisahkan oleh jarak atau ruang, namun kebersamaan kita tidak bisa dipisahkan oleh ruang maupun hambatan lainnya. Kita tidak bisa menampik bahwa serangan COVID-19 telah memporak-porandakan tatanan kehidupan di dunia ini. Sistem pendidikan, anak-anak sekolah harus belajar dari rumah. Guru-guru harus susah payah menyiapkan materi untuk tetap bisa melanjutkan proses belajar mengajar.
Demikian pula para karyawan kantor bekerja, mereka juga harus bekerja dari rumah, sehingga ada ekstra tenaga, pemikiran yang juga tidak biasa dilakukan. Bahkan saat ini kita pun dalam situasi yang sama. Kita tidak bisa beribadah di tempat ibadah yang kita punya di gereja. Kita harus beribadah dalam suasana yang berbeda. Bapak Ibu ada di rumah ataupun di tempat aktivitasnya masing-masing. Namun kami sungguh yakin, dan kita harus yakin Bapak Ibu Saudara, bahwa kasih Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh situasi atau kekacauan apapun di dunia ini. Bahkan oleh kematian sekalipun, kasih Tuhan harus tetap nyata dalam kehidupan kita. Itulah inti dari pesan firman Tuhan kita hari ini yang akan kita renungkan dengan tema memaknai pengharapan. Baik saudara, bertambahnya data penderita COVID-19 di Indonesia adalah realita yang harus kita terima. Jujur saya pribadi masih terus mencoba untuk menolak, menyangkal bahwa ini adalah sebuah kenyataan hidup di dunia ini, bahkan ada di sekitar kita. Bahkan mungkin ada orang-orang yang kita kenal, bahkan mungkin ada mereka bagian dari keluarga kita yang menjadi korban keganasan virus corona. Dalam situasi tersebut semakin memicu ketakutan dan kekhawatiran kita. Bahkan kalau kita mengalami dan melihat langsung mereka yang menjadi korban dari virus corona, ada perasaan sedih, perasaan kehilangan, dan barangkali juga silih berganti ada perasaan amarah, kecewa, kebencian. Kenapa ini harus dialami dalam kehidupan keluargaku, kehidupan gereja, kehidupan bangsa, bahkan kehidupan di dunia ini? Saudara, semua realita itu memang bisa memicu kita dalam suasana krisis. Krisis bisa terjadi karena bencana yang melanda seperti saat ini kita bersama-sama alami dan rasakan. Tetapi krisis juga bisa dialami oleh mereka yang memang tidak siap, atau lebih tepatnya tidak rela merasakan kehilangan orang yang mereka kasihi, seperti dialami oleh Marta dan Maria dalam pembacaan Injil Yohanes kita hari ini. Marta dan Maria sangat sedih. Dia sangat terpukul karena saudaranya yang dia kasihi, Lazarus, sudah dipanggil pulang, meninggal. Mereka sudah berusaha memberitahu Yesus bahwa saudaranya mati, tetapi sampai 4 hari Yesus tidak kunjung tiba. Hingga pada hari yang keempat itu, Yesus yang sudah diberitahu sebelumnya akhirnya sampai dan menjumpai Marta dan Maria. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya membayangkan situasi pada saat itu sangat mengharu biru. Yesus yang kalau kita cermati dari bacaan secara utuh perikop ini, sebenarnya tahu apa yang akan terjadi dengan Lazarus. Bahkan dia sudah menyampaikan kepada muridnya bahwa kisah Lazarus akan menjadi sebuah peristiwa penting untuk menunjukkan siapa diri Yesus. Namun kalau kita sama-sama perhatikan, saudara, ketika Yesus berjumpa dengan Maria yang dalam kekalutan, kekacauan, bahkan bisa dikatakan dalam keputusasaannya, Yesus ternyata sangat tersentuh. Terjemahan bahasa Indonesia yang baru mengatakan di sana, masjulah hatinya. Ini adalah sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa Yesus sungguh-sungguh ikut merasakan kesedihan Maria. Ini yang membuat Yesus tidak bisa menahan diri, sehingga dia dengan jelas dituliskan oleh Injil Yohanes tadi, maka menangislah Yesus di ayat yang ke-35.
Bapak kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus benar-benar bukan hanya tahu apa yang akan terjadi. Yesus tahu apa yang harus dilakukan, tetapi di sini kita melihat totalitas Yesus ketika melihat Maria dalam kesedihannya, dalam kekalutannya, dalam keterpurukannya. Dan ini menjadi sebuah momentum penting untuk kita benar-benar tahu bagaimana karakter dan sikap Yesus kepada umatnya yang sedang mengalami keterpurukan. Bapak kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua kata masyhur dalam pembacaan kita ini. Dalam kata yang kedua, Yesus diceritakan juga masyhur karena mendengar ungkapan orang-orang pada saat itu yang mengatakan kalau memang Yesus bisa memelekkan orang buta, sanggupkah dia untuk menghidupkan orang yang mati? Dalam bahasa aslinya, kata yang kedua diucapkan ini sebagai sebuah bentuk kemarahan Yesus. Para ahli menerjemahkannya untuk sebagai pertunjukan atau sebuah momentum untuk Yesus akhirnya mendeklarasikan siapa dirinya. Yesus beranjak langsung menuju ke tempat pemakaman Lazarus, dan peristiwa itu menjadi bukti nyata ketika Yesus berkata, Lazarus keluarlah. Dan pada saat itu juga Lazarus keluar dengan segala atribut jenazah yang masih melekat di dalam dirinya. Bapak kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal penting yang saya ajak untuk kita perhatikan dari peristiwa yang sangat mendasar dalam kehidupan pelayanan Yesus. Yang pertama, bagi saudara, kita melihat di sini ada totalitas dari Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh terlibat secara penuh terhadap realita pergumulan yang dihadapi Maria. Tuhan Yesus bukanlah sosok pahlawan super yang tenang, rasional, penuh perhitungan, tetapi Yesus adalah benar-benar peduli dan terlibat penuh. Di sini menjadi sebuah kenyataan bahwa Yesus sungguh-sungguh peduli apa yang menjadi pergumulan umatnya. Dia bukan hanya tahu dan mengerti, tetapi dia sangat peduli. Yang kedua, bagi saudara, ketika Tuhan Yesus mendemonstrasikan kuasa ilahinya dengan membangkitkan Lazarus, ini mau menjadi sebuah penegasan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu khususnya. Dan ini menjadi sebuah dasar iman kita orang percaya saat ini, bahwa Yesus adalah benar-benar Sang Mesias. Dengan membangkitkan Lazarus, dia tidak hanya mengkonfirmasi iman Marta dan Maria, tetapi juga mengajaknya, menegaskannya bahwa segala janji tentang kebangkitan dan kehidupan kekal akan dan sedang diwujudkan. Yesus Sang Firman menyatakan dirinya sebagai kebangkitan dan hidup, seperti tertulis di ayat yang ke-25. Sang Anak berkuasa memberi hidup dan membangkitkan, serta memberi pengharapan. Dan karenanya ia menjadi penggenapan dan pengharapan eskatologis tradisional Yahudi, seperti yang dinyatakan oleh Marta sebelumnya. Dua hal ini menjadi sebuah poin yang mendasar bagi saudara untuk kita ingat. Injil Yohanes sengaja menyantumkan kisah kebangkitan Lazarus untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh Mesias yang diutus Allah untuk membangkitkan manusia yang mati menuju hidup kekal di dalam Allah. Kebangkitan Lazarus menjadi kesaksian akan kuasa kebangkitan tersebut. Kiranya kita, umatnya di masa kini, dengan bersandarkan kepada firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab, kita semakin sungguh percaya, menaruh kepercayaan penuh kepada kuasa Kristus yang telah bangkit dari kematiannya. Oleh sebab itu, saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita sekali lagi. Pertama, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan umatnya, dan Tuhan tahu apa yang harus dilakukannya. Dia tidak akan tinggal diam melihat pergumulan umatnya. Ia yang memberi hidup, ia mengasihi dan berempati juga dalam segala penderitaan manusia. Kita saat ini juga terus
mesti percaya kepadanya seperti Marta dan menyerahkan segala ketakutan, kekhawatiran, dan segala pergumulan kita kepadanya seperti dilakukan oleh Maria. Yang kedua, Bapak Saudara, kita harus meyakini bahwa Tuhan bertindak berdasarkan cinta kasih kepada umatnya untuk menggenapi rencananya dan untuk kemuliaan Bapa di surga. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengasihi dan peduli, dan dengan penderitaan kita harus yakin Tuhan tidak meninggalkan kita. Ia memberi hidup, berkuasa membangkitkan dari kematian. Itulah yang menjadi dasar pengharapan sejati kita di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini, Bapak Saudara, boleh saya katakan pada saat yang mencekam karena virus corona, menjadi yang sangat tepat untuk kita kembali memaknai pengharapan kita di dalam Kristus. Kita diingatkan bahwa Yesus Sang Juru Selamat dunia sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia berkuasa atas kehidupan ini, bahkan atas kematian sekalipun, karena dia berkuasa untuk membangkitkan orang mati. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, saya mengajak kita, apapun kesulitan, bahkan krisis yang sedang kita alami saat ini, jangan sampai membuat kita kehilangan harapan. Situasi saat ini membuat kita mungkin merasakan kelelahan, stres, karena harus merubah segala rencana kita, kegiatan kita. Mereka yang menikah ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Mereka yang harus berpergian menengok keluarga, orang tua, bahkan untuk saudaranya yang meninggal pun ada yang tidak boleh hadir karena virus corona sudah menjangkiti dunia. Baik saudara, banyak orang harus memutar otak agar kehidupan aktivitas bisa tetap berjalan dengan semestinya. Namun kita sebagai orang percaya, kita tidak boleh sampai kehilangan arah hidup, apalagi menjadi putus asa. Percayalah bahwa Tuhan bukan hanya tahu apa yang menjadi pergumulanmu saat ini dan apa yang sedang engkau rasakan sekarang. Dia sungguh peduli, dan dia juga turut merasakan apa yang engkau rasakan saat ini. Bacaan Injil kita hari ini jelas-jelas menggambarkan hal itu. Oleh sebab itu kita harus percaya bahwa Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik sesuai dengan waktu Tuhan, sebagaimana ditunjukkannya kepada Maria dan Marta. Peristiwa yang dicatat oleh Injil Yohanes bukan tanpa tujuan, dan kita harus yakin apapun yang ditunjukkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, dalam realita kita saat ini, kita harus yakin Tuhan sedang merendah, Tuhan sedang menunjukkan kemuliaannya kepada kita. Bagian kita adalah tunjukkan imanmu dan pengharapanmu dengan tetap melakukan kehidupan dan tindakan iman kita. Teruslah berdoa bersama keluarga. Kami para pengerja terus berupaya menolong Bapak Saudara tetap memiliki kehidupan keluarga doa yang hangat dan akrab, saling mendoakan satu sama lain. Teruslah beribadah bersama-sama dengan sepenuh hati, walaupun seperti sekarang ini ibadahnya live streaming. Ini tidak membatasi kehadiran Tuhan, dan kuasa Tuhan bisa menjamah hati Bapak Ibu Saudara. Dan lebih daripada itu juga, jangan lupa bahwa persembahanmu kepada Tuhan. Dalam situasi seperti ini bukan berarti gereja stop, tidak ada kegiatan. Bahkan dalam masa-masa seperti ini, gereja dituntut kehadirannya, keberadaannya untuk semakin dirasakan oleh orang di luar sana. Banyak hal yang coba diupayakan oleh gereja, melayani desinfektan untuk lingkungan, untuk anggota jemaat, dan berbagai upaya-upaya itu tentunya membutuhkan bukan hanya doa dan dana Bapak Saudara, tetapi juga pemikiran dan juga tenaga. Banyak sekali selebaran-selebaran yang mengharapkan volunteer untuk menolong, mepartisipasi juga upaya-upaya pemerintah dalam perlawanan ataupun penanggulangan virus corona. Di situ juga menjadi kesempatan bagi kita untuk menunjukkan tindakan iman kita. Kita memaknai pengharapan kita bukan hanya dalam keputusasaan, keberserahan di tengah merebaknya virus corona ini, tetapi kita harus mewujudkan pengharapan itu dengan tindakan nyata.
Kristus telah menguasai kematian, tetapi kita percaya di dalam Kristus ada kebangkitan dan hidup. Bersyukurlah kalau Bapak Ibu Saudara sampai dengan saat ini dalam keteguhan imanmu. Tuhan Yesus beserta dengan kita senantiasa. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada janji baptis kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Umat sekalian, saat ini kita akan bersyafaat bersama. Saya akan memimpin dalam beberapa pokok doa. Dan ketika saya mengucapkan dalam kemurahan-Mu, jemaat menjawab dengan dengarkanlah doa kami. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, dengan segala kuasa-Mu kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, Engkau terus boleh menyatakan kasih-Mu dan kemurahan-Mu, terutama bagi kami umat-Mu yang saat ini di dunia ini sedang mengalami berbagai guncangan iman, terutama karena serangan virus corona yang sudah menelan banyak korban jiwa, bahkan lebih dari 100 negara termasuk negara kami Indonesia. Dalam keyakinan kami Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian, terutama dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini. Kami sungguh bersyukur dalam segala keterbatasan yang ada, kami boleh beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan melalui pelayanan ibadah online atau streaming saat ini. Terima kasih Tuhan untuk mereka yang telah mempersiapkan diri, ambil bagian untuk terselenggaranya ibadah ini. Tuhan terus akan menolong, memberkati karya pelayanan kehidupan mereka. Saat ini Tuhan kami bersehati bersama-sama menyerahkan setiap daya dan upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah, oleh tindakan para medis, bahkan masyarakat, pihak-pihak yang ikut berperan serta dalam penanganan virus COVID ini. Tuhan, berikanlah mereka perlindungan, berikanlah mereka hikmat, kebijaksanaan dan kekuatan, karena kami percaya Tuhan, karena pertolongan-Mu saja mereka bisa menjadi sarana untuk mewujud nyatakan kasih dan kuasa Tuhan. Dalam kemurahan-Mu ya Tuhan, saat ini Tuhan kami berdoa secara khusus untuk mereka yang terkena atau menjadi korban wabah virus corona, yang masih harus menjalani isolasi, harus mendapatkan perawatan intensif di tempat-tempat isolasi. Biarlah mereka Tuhan berikan pengharapan dan keyakinan teguh bahwa Tuhan terus hadir, pertolongan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan di antara itu semua Tuhan, keluarga mereka yang terpisah, Tuhan berikanlah keteguhan hati, berikanlah ketenangan dan keyakinan bahwa Tuhan terus berkarya, Tuhan akan menolong mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah lihat sedaya upaya obat-obatan tindakan yang dilakukan boleh pada akhirnya memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Dalam kemurahan-Mu ya Tuhan,
Kami terus berdoa juga untuk umat Tuhan di berbagai tempat dan dengan segala keberadaan mereka yang mungkin saat ini dalam masa-masa letih, masa-masa lelah, masa-masa jengah karena harus berada di rumah. Terjadi banyak hal yang membuat mereka menjadi bosan, bahkan terjadi kemarahan satu sama lain, terjadi pertengkaran antar saudara, antar suami istri, antar orang tua dengan anak. Tuhan, nyatakanlah kemurahan-Mu dan kasih-Mu agar mereka hidup dalam kedamaian dan ketenangan. Dalam kemurahan-Mu ya Tuhan, kami terus berdoa dalam segala daya upaya untuk memulihkan ekonomi, memulihkan pekerjaan dan kehidupan sosial ekonomi yang diwujud nyatakan oleh pemerintah melalui berbagai program, melalui setiap kebijakan-kebijakan. Biarlah itu juga boleh disambut dan didukung oleh masyarakat bangsa Indonesia dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur, sehingga kami bangsa ini Tuhan akhirnya boleh kembali bangkit, kembali boleh bersama-sama membangun negeri Indonesia yang kami cintai dan kami banggakan. Dalam kemurahan-Mu ya Tuhan, akhirnya Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah dalam setiap waktu yang akan kami jalani, kami tetap yakin dan percaya kasih karunia Tuhan senantiasa dicurahkan dan penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Syafaat ini kami minta dan kami alaskan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam kebaktian ini, kita juga akan mengumpulkan persembahan seperti biasa dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, umat menyiapkan melalui amplop masing-masing dan dimasukkan ke sebuah tempat yang nantinya saat kita beribadah di gereja, amplop persembahan itu dapat dibawa untuk diserahkan ke gereja di tempat kita beribadah. Cara yang kedua, persembahan dapat juga dikirimkan melalui transfer bank ke rekening GKI 5 seperti yang tertera di berikut ini. Bawalah persembahan kita dengan sukacita kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih
saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh menyampaikan persembahan saat ini. Biarlah di saat ini, saat kami harus berjaga dari situasi yang tidak begitu baik ini, ya Tuhan, kiranya karena kasih-Mu kami tidak kehilangan sukacita, sehingga kami dapat membawa persembahan ini kepada Tuhan dan bertelut di kaki-Mu. Ya Tuhan, berkatilah persembahan ini supaya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu di mana kami hidup sebagai umat tebusan-Mu di dunia ini. Tolong Tuhan supaya kami boleh terus berkarya dalam hidup kami di dunia ini untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, hidup dan pergumulan adalah seperti dua sisi mata uang. Yang mustahil hanya kita alami salah satu saja. Namun jangan biarkan hatimu takut dan kecut. Kemenangannya atas maut menjamin keselamatan dan pengharapan dalam hidup kita. Dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dia menjagamu menghadapi pergumulanmu. Dia menemanimu merasakan keputusasaan. Dia merengkuhmu dalam kehangatan dan memperlengkapimu dengan pengharapan. Sampai saat kita bertemu lagi, kiranya persekutuan kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya.